Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Venansius Nicholas Jeffrey Bue, dipanggil Jeffrey, di jurusan Sosiologi semester 7 reguler sore A. Di buku review keempat ini kita akan membahas tentang Digital Information Culture, the Individual and Society. Budaya informasi digital, individu, dan masyarakat di era digital. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era digital ini lebih dimudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet, membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju terbanyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Era digital juga membuat ranah privasi orang seolah-olah hilang. Data pribadi yang terekam di dalam otak komputer membuat penghuni internet mudah dilacak, baik dari segi kebiasaan, berselancar, ataupun hobi. Era digital bukan persoalan siap atau tidak dan bukan pula suatu opsi, namun sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi akan terus bergerak, ibarat arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Namun dampak negatif muncul pula sebagai mengancam. Tindakan kejahatan mudah terfasilitasi, game online dapat merusak mental generasi muda, pornografi, dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan. Telah terjadi revolusi digital sejak tahun 1980-an, berkembang hingga hari ini. Berkembang teknologi ini membuat masif setelah penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat dimanipulasi. Ditambah perkembangan ponsel yang tumbuh pesat menjadi penetrasi sosial, memainkan peran besar dalam revolusi digital dengan memberikan hiburan di mana-mana, komunikasi, konektivitas yang online. Lahirnya situs jejaring sosial yang merupakan sebuah pelayanan berbasis web, memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman web internet melalui jejaring sosial telah menjadi standar dalam berkomunikasi digital. Situs pertemanan bernama Friendster terus berkembang ke situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain.
Revolusi digital merupakan kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antar media dan untuk mengakses atau mendistribusikan jarak jauh. Perkembangan berbagai aplikasi seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating system atau OS yang semakin mendekat diri pada kehidupan manusia yang ditunjuk demi kemudahan dan kenyamanan penggunanya. Perkembangan OS juga merambah pada peralatan digital lain seperti televisi pintar, mesin cuci pintar, kacamata pintar, mesin pembuat kopi pintar, pengatur denyut jantung pintar, dan lain sebagainya yang membuat semuanya serba instan. Kemudahan dalam mendapatkan dan berbagai informasi oleh kehadiran internet telah mengubah segalanya. Selain itu, perkembangan media sosial telah mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pengguna media sosial senantiasa updatean berbagi informasi setiap saat dengan frekuensi tinggi. Media sosial dijadikan media alternatif untuk melihat perkembangan apa yang sedang hangat diperbincangkan dan menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam menanggapi sebuah isu terkini. Di balik kepopulerannya, era teknologi digital menyimpan berbagai potensi dan dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Kemudian, segala kemudahan pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi justru menjadikan seseorang semakin lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik makin berkurang, muncul kemalasan, dan dapat muncul berbagai penyakit seperti obesitas dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif di era digital dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif era digital antara lain, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan pendapatannya. Adapun dampak negatif di era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya antara lain ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiasi akan melakukan kecurangan. Ancaman terjadinya pikiran pintar, di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain mendownload, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan. Tantangan di era digital, dunia digital, tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis, namun memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat dimudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Seminar Nasional Pendidikan satunya smartphone sekarang dengan disediakan fitur atau aplikasi yang canggih yang berhubungan langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik modern. Mekanisme elektronik
juga telah mengubah aktivitas dalam pemilihan seperti kampanye berbasis internet, website, email, dan broadcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi para kandidat dan partai-partai politik sebagai sarana yang cepat dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens, yang memungkinkan mereka untuk merekrut para sukarelawan kampanye dan menggalang dana kampanye. Melalui pengalaman yang utuh, melalui pengamatan, mendapat penjelasan dan mengalaminya, maka menjadi mudah dalam menanamkan nilai akhlak dan karakter. Orang tua adalah tokoh idola di keluarga, sosok pahlawan yang penuh kasih sayang. Dengan demikian, upaya untuk menghasilkan generasi emas akan dengan mudah dilaksanakan. Penutup semakin canggihnya teknologi digital membuat perubahan besar terhadap dunia dan telah melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Teknologi pada era digital ini membawa banyak manfaat dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan atau keamanan, serta teknologi informasi. Namun tidak dipungkiri, setiap manfaatannya memiliki tantangan. Berkembangnya barang-barang seperti televisi satelit, telepon genggam, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian secepatnya.